Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pertama-tama seperti biasa, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya, atas taufik hidayahnya, rahmatnya, kasih sayangnya Allah. Sampai detik ini dan pada waktu ini kita semua juga diberikan kesehatan, kecukupan, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sangatlah pantas sekali dan wajib sekali apabila kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bukti syukur kita kepada Allah salah satunya adalah mengucapkan hamdalah. Itu secara lisan, ya, walaupun bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut juga harus diimbangi dengan beberapa perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua sebagai umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhiratnya. Dan insya Allah barang siapa yang memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut yang paling berpeluang besar mendapatkan syafaat Rasulullah dan kelak di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bisa bersanding dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mari kita ucapkan sholawat bersama-sama dengan melafalkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semua, pecinta Lantaran SMTV, pengikut, penyimak video dari Lantaran SMTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dan mungkin yang ada di luar negeri sana, ya, semoga senantiasa dalam keberkahan, dalam kecukupan, dalam kelapangan, dalam kesehatan, dan dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, saudaraku semuanya, ya, saya akan membagikan sebuah ijazah yang mana apabila amalan ini diamalkan secara baik, secara benar, maka insya Allah dan saya yakin bahwa kita akan mempunyai wibawa yang besar, ya, dan kita akan mendapatkan aura yang cerah, ya, di wajah kita. Selain wibawa dan aura juga insya Allah apa yang jadi perkataan kita, apa yang kita sampaikan ke orang-orang, pendapat kita, arahan-arahan kita akan didengar dan diikuti oleh orang-orang. Dan juga tidak ketinggalan apabila kita mengamalkan amalan yang ingin saya bagikan ini, maka dimanapun kita berada, berhadapan dengan siapapun, kita akan menarik simpati mereka. Dari yang dulu benci menjadi cinta, menjadi sayang. Dari yang kemarin angkuh sekarang menjadi ramah, ya. Kemarin acuh sekarang juga senyum-senyum apabila ketemu kita, ya. Jadi tidak munafik, termasuk saya sendiri pun sebenarnya, ya, saya sendiri, saya pribadi itu senang sekali dan pengen sekali kalau kemana-mana itu dihormati orang. Jadi orang ketemu kita hormat sama kita. Kalau orang Jawa bilang ngajeni, ya, ngajeni. Jadi kita tuh diajeni, kita dihormati sama orang. Kita ketemu sama orang dimanapun, baik sama kita, senyum sama kita, saling sapa menyapa.
ya. Dimanapun kita berada tuh kita dicintai orang, disayangi orang. Oh, itu senang sekali saudaraku. Itu saya pribadi, dan mungkin saudara-saudariku juga yang menonton video ini juga demikian. Namun ya, sebelum kita mengamalkan amalan ini ya, sebelum kita berharap dari barokahnya doa wirid ini, mengharap ridhonya Allah supaya kita dapat wibawa, dapat pancaran aura yang positif ya, dan kita bisa menarik banyak simpati orang, kita juga harus mengawali ya, dari diri kita sendiri. Bagaimana caranya? Kita mulai sekarang, mulai detik ini ya, kita mulai menghormati orang lain. Gitu saudaraku. Jadi kita kalau ketemu orang ya kita hormati orang lain, kita sapa orang lain ya, kita senyum sama orang lain, karena senyum juga termasuk ibadah ya. Senyum itu termasuk ibadah ya, tapi senyumnya ya senyum yang ikhlas ya. Ada kan kadang yang senyum tapi senyum sinis, senyum mengejek, itu juga ada. Itu bukan termasuk ibadah. Kalau senyum yang ikhlas ya, dengan tujuan menyapa saudara-saudara kita yang ketemu dimanapun, insya Allah menjadi ibadah saudaraku. Jadi sebelum mengamalkan amalan ini, kita harus mengawali dari diri kita. Kita menghormati orang lain, kita mencintai orang lain ya, walaupun tidak menampik juga bahwa terkadang kita sudah berusaha untuk baik sama orang lain, kita sudah berusaha menghormati orang lain ya, kita selalu tersenyum bila ketemu orang lain, kita selalu menyapa bila ketemu sama orang lain. Tapi terkadang ya, terkadang karena ekonomi ya, maaf karena kita miskin, karena kita nggak punya jabatan apapun, kita nggak punya harta yang banyak, hidup kita serba kekurangan, hidup kita serba kesusahan. Terkadang hormat kita itu tidak dihargai sama orang lain, sapaan kita pun tidak dihargai sama orang lain ya. Kita sudah baik-baik, misalkan kita lewat di depannya, permisi Pak, permisi Bu, tapi karena kita tidak punya harta, kita tidak punya jabatan, kita tidak punya kedudukan yang tinggi, atau secara gampangnya, secara mudahnya itu kita dianggap orang yang lemah, orang yang rendah, lalu sapaan kita, senyum kita, hormat kita itu tidak dihargai oleh orang-orang tersebut ya, hanya karena ekonomi, pandangan ekonomi ya. Coba kalau yang lewat itu orang kaya yang banyak harta, atau lewat pakai mobil yang mewah, jangankan menyapa monggo Pak, permisi Pak, kita klakson pelan aja, orang sudah melambaikan tangan, oh iya ya, mampir dulu dan lain sebagainya. Itu kalau kita mandangnya secara ekonomi ya. Berhubung dari berbagai peristiwa tersebut saudaraku ya, dari pengalaman-pengalaman yang ada, bahwa jika kita kondisinya tidak memungkinkan di kalangan masyarakat karena ekonomi ya, terutama karena ekonomi, bukan karena kelakuan ini ya, bukan karena kelakuan. Kalau kelakuan kita sudah berusaha untuk baik sama orang lain, sudah menghormati orang lain, sudah senyum, sudah mencintai orang lain. Tapi karena ekonomi kita kadang lemah ya, karena kita orang nggak punya, makanya kita tidak dihormati ya. Maka dari itu di sini saya akan mengajarkan, mengijayahkan doa, mengijayakan amalan supaya apa? Supaya kita dihormati oleh siapapun, supaya kita dicintai oleh siapapun, supaya kita menarik simpati siapapun, dan kita memancarkan aura wajah yang positif. Jadi setiap orang yang melihat kita itu akan senyum, akan senang, akan mencintai kita, akan iba dan lain sebagainya saudaraku ya. Walaupun kita orang miskin, walaupun kita orang nggak punya, apalagi kita kaya, apalagi kita orang yang berduit, orang yang berharta ya, insya Allah lebih mudah lagi ya, lebih mudah lagi. Tapi
seperti di depan tadi ya, jangan lupa saudaraku ya, sebelum mengamalkan amalan ini, alangkah lebih baiknya kita awali dulu dengan perbuatan kita ya. Kita awali dulu dengan sikap kita kepada orang lain. Pengen dihormati orang lain, menghormati orang lain ya. Seperti itu saudaraku. Jadi kalau pengen dihormati ya kita harus menghormati. Kalau kita pengen disapa orang, ya kita sering-seringlah menyapa orang kalau ketemu. Syukur-syukur dengan sapaan yang diajarkan oleh agama Islam, dengan sapaan assalamualaikum, itu bagus sekali saudaraku ya. Jadi memang wibawa itu butuh, wibawa itu penting ya. Dan simpati orang lain itu juga sangat butuh, sangat penting sekali saudaraku. Makanya di sini saya akan mengajarkan. Tapi sebelum ini saya ajarkan ya. Ini saya menjawab daripada komentar-komentar yang bilang bahwa ilmu yang ada di video ini, yang di channel Lantaran SMTV ini adalah ilmu abal-abal semua. Ada yang bilang ilmu ini tidak usah digubris, tidak usah diamalkan. Ada juga yang bilang ilmu-ilmu sesat. Ada juga yang bilang jangan diamalkan, ini ilmu cuma nyontek punya orang lain. Ya terus terang saudaraku ya, terus terang memang ilmu-ilmu yang saya bagikan, amalan-amalan, ajian semua yang saya bagikan itu hasil sontekan semua, bukan produk saya, bukan ciptaan saya ya. Karena semua yang ada di dunia ini termasuk ilmu itu hanya sontekan saja. Nyontek, saya nyontek sama guru saya ya. Tapi nyonteknya di sini bukan mencuri loh ya. Nyonteknya di sini saya benar-benar mencari. Saya berguru kepada guru saya. Waktu di pesantren diajari seperti ini, setelah keluar dari pesantren ya untuk tambah wawasan, tambah ilmu, saya sowan ke guru-guru yang versi Jawa, tapi yang tetap tidak menduakan Allah atau tidak mengajak kita ke kemusyrikan ya. Walaupun ilmu Jawa, walaupun ilmu daerah bisa dibilang begitu, tapi ilmu itu bagus ya. Ilmu itu bertujuan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu saya pelajari saudaraku ya. Jadi terus terang memang semua ilmu bukan dari produk saya. Jadi ya saya nggak sakit hati ya dibilang ilmu abal-abal, dibilang ini itu. Cuman saya mengklarifikasi aja, memang terus terang jangankan ilmu-ilmu yang saya bagikan ya, Al-Quran yang saya hafalkan, yang saya amalkan juga nyontek, itu bukan produk saya. Dan nyontek dari Al-Quran ya, membaca Al-Quran, dan Al-Quran itu juga dari Rasulullah. Lalu Rasulullah dari mana? Ya dari wahyu Allah yang dikirimkan melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril juga memberikan kepada Rasulullah, memberikan wahyu tersebut hanya menyampaikan firman-firman Allah. Jadi yang hak ya cuman Allah. Memang yang produk, real produk itu cuman dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ini semuanya tuh hanya niru ya, hanya meniru, hanya nyontek. Jadi ya memang begitu. Perkara mau diamalkan silahkan, tidak diamalkan juga tidak apa-apa. Saya tidak mewajibkan, saya tidak menyuruh harus ya, harus diamalkan, itu tidak. Jadi saya hanya ingin membagikan. Bagi yang mau mengamalkan silahkan diamalkan, dan yang tidak mau mengamalkan ya nggak usah diamalkan ya. Yang nggak mantap nggak usah diamalkan. Tapi saya mohon tidak usah berkuar-kuar yang enggak ya, tidak usah menfitnah, dan tidak usah membuat statement yang sekiranya akan mengganggu konsentrasi saudara-saudara kita, khususnya yang ada di komentar ya. Karena orang yang mau komentar pasti membaca komentar-komentar di situ. Lah kalau ada statement Anda yang kurang bagus lah, saya kasihan, nanti jadi terganggu konsentrasinya, keyakinannya jadi pudar, mau mengamalkan jadi nggak jadi ya. Itu kan kasihan. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah Allah itu maha tahu, Allah itu maha agung, Allah itu maha kasih sayang ya. Sehingga dari pihak YouTube pun sangat bijaksana ya. Setiap ada komentar yang sekiranya tidak baik, ada komentar yang sekiranya kurang bagus, yang sekiranya kurang saya minati, sebelum saya hapus itu sudah dihapus sama YouTube ya. Alhamdulillah sekali. Jadi komentar-komentar yang negatif-negatif itu, selain memang saya tidak suka, tidak berkenan ya, YouTube pun seperti itu. Dari pihak YouTube akhirnya menghapus secara otomatis. Baik, langsung saja saudaraku ya.
Ini sudah panjang lebar ini saya ngobrol, tapi ini hanya untuk menjelaskan saja supaya tidak gagal paham ya. Kalau ada yang masih kurang berkenan video saya terlalu panjang-panjang ya, saya jelaskan saudaraku ya. Saya di sini video selalu panjang, selalu saya beberkan secara detail, secara rinci. Itu saja masih banyak yang kurang paham, masih banyak yang kurang mengerti. Apalagi kalau saya singkat-singkat, amalkan ini, amalannya ini, tata cara seperti ini, udah gitu aja, malah tambah nggak mudeng. Makanya di sini ini ya, ilmu yang ingin saya bagikan, amalan wirid ini adalah ilmu untuk kewibawaan. Jadi kalau kita mengamalkan amalan ini, insya Allah kita akan punya wibawa. Kita akan memancarkan aura di wajah kita menjadi cerah dan menarik simpati banyak orang. Jadi setiap perkataan kita akan dipercaya oleh orang. Yang penting kita berkata yang bagus. Dan jangan lupa, sekali lagi saya ingatkan, sebelum mengamalkan amalan ini, supaya ilmu ini berkah kepada diri kita, melekat karomahnya kepada kita, diridhai oleh Allah, kita awali dengan diri kita menghormati orang lain, dengan cara kita sering menyapa orang lain dan berbuat baiklah kepada orang lain. Seperti itu saudaraku ya. Jadi langsung saja ya, saya bacakan doanya. Tolong dihafalkan. Kalau yang mau diamalkan silahkan diamalkan. Ini disimak baik-baik ya saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahil amru jami'an. Ya, saya ulangi lagi. Bismillahirrohmanirrohim. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahil amru jami'an. Ya, saya ulangi lagi 3 kali biar sunnah ya saudaraku ya. Bismillahirrohmanirrohim. Walau ana Qur'anan suyirat bihil jibalu au kutiat bihil ardu au kulima bihil mauta balillahil amru jami'an. Nah itu wiridnya saudaraku. Lalu tata caranya bagaimana untuk mengamalkan ini dan berapa hari ya. Amalan ini dibaca selama 7 malam ya. Selama 7 malam berturut-turut. Waktunya bebas, mulai dari kapan silahkan. Waktu harinya hari apa silahkan, tanggal berapa silahkan ya. Jadi untuk dapat memancarkan aura atau wibawa yang kuat ya melalui doa ini supaya Allah ridho ya, silahkan saudara-saudariku semuanya lakukan sholat hajat. Dia terutama kita wudhu dulu ya. Setelah wudhu kita sholat hajat dan tahajud. Di sholat hajat 2 rakaat, sholat tahajud 2 rakaat, seperti itu ya. Lalu setelah salam sholat hajat dan sholat tahajud sudah selesai ya, lalu membaca doa tersebut sebanyak 7 kali saja saudaraku ya. Setelah selesai 7 kali, kemudian dilanjutkan dengan membaca wirid. Wiridnya salah satu adalah Ya Rohman Ya Rohim, dibaca sebanyak 33 kali. Terus Ya Hamidu sebanyak 33 kali, Ya Wadudu sebanyak 33 kali, Ya Hayyu Ya Qayyum sebanyak 33 kali. Nah ini diamalkan berturut-turut selama 7 malam. Setelah sholat hajat dan sholat tahajud, insya Allah wibawa kita akan bertambah ya. Simpati orang lain sama kita itu akan bertambah. Kita akan dicintai. Kemarin yang jadi musuh menjadi sahabat, menjadi teman. Orang-orang yang membenci kita akan sayang sama kita. Orang yang selalu memandang rendah kita karena kita miskin, karena kita nggak punya apa-apa, akan menghormati kita, akan sayang sama kita, akan cinta sama kita ya. Jangankan cuman urusan biasa saudaraku ya, urusan kehidupan sehari-hari bermasyarakat, ini amalan ini juga bisa digunakan untuk mahabbah, untuk menarik seseorang. Caranya gimana? Sama, setelah sholat tahajud dan sholat tahajud membaca doa ini 7 kali ya, kemudian membaca wirid-wirid itu toh, Ya Rohman Ya Rohim, Ya Hamidu, Ya Wadudu, Ya Hayyu Ya Qayyum masing-masing 33 kali. Lalu berdoa, ya Allah, apalah sekiranya yang menjadi hajat saudaraku
ya, menginginkan si misalkan cowok menginginkan cewek atau cewek menginginkan cowok, ya itu doa sama Allah, ya Allah semoga dengan barokahnya wirid-wirid ini, barokahnya doa ini, dan atas ridhamu apa yang menjadi hajat saya sebutkan sama Allah bisa terkabul. Ini bisa dibuat untuk mahabbah khusus juga bisa, tapi untuk umum lebih jauh lebih bisa ya. Dan setelah semuanya selesai ya saudaraku ya, setelah semuanya selesai membaca mantra wiridnya, doanya tadi selesai 7 kali, terus membaca wiridnya ya Rahman ya Rahim 33 kali, ya Hamidu 33 kali, ya Wadudu 33 kali, ya Hayyu ya Qayyum 33 kali selesai, lalu tiupkan pada kedua telapak tangan dan usapkan ke wajah. Ya, kita tiupkan ya. Kalau semuanya sudah selesai, doanya sudah selesai, hajatnya sudah disampaikan oleh Allah, lalu tiupkan ya kedua telapak tangan ya. Jadi ditiupkan ke kedua telapak tangan, kita usapkan ke wajah kita dan seluruh tubuh kita. Jadi dari muka sampai kaki kita usapkan semua. Tangan juga kita harus rata ya. Begitu caranya. Insya Allah dengan tata cara amalan tersebut maka kita akan mendapatkan barokahnya doa ini ya. Dan doa ini insya Allah mampu membuat Anda dan kita semua disegani dan dihargai banyak orang, saudaraku. Jadi begitulah doanya, begitulah amalannya yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas segala kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Apabila ada yang benar, apabila ada yang pas, apabila ada yang cocok, ada yang baik, itu semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan baik dari kata-kata maupun lafal dan lain sebagainya, itu murni daripada kesalahan saya. Tapi insya Allah semua amalan yang saya sampaikan di sini sebelum saya berikan kepada saudara-saudariku semuanya sudah saya koreksi, sudah saya teliti terlebih dahulu supaya tidak salah lafal, salah tata caranya. Baik, sampai di sini dulu saudara-saudariku semuanya. Selamat mengamalkan. Semoga bermanfaat. Semoga bisa mewujudkan apa yang menjadi hajat saudara-saudariku. Semoga barokah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.